Tuhan, kami mengucap syukur kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikan isi hati-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah segala kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap sukacita ya, tetap semangat. Semestinya ini bukan jadwalnya live, tapi nggak apa-apa karena saya berusaha menyesuaikan waktu ya. Saya ada di New Zealand karena kasih karunia kemurahan Tuhan, beda waktunya juga 6 jam. Pas saya bisa waktunya, maka saya hari ini menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan ya. Saya mau bersaksi sedikit bagaimana saya bisa ada di New Zealand ini karena mujizat yang Tuhan berikan, anugerah ya. Saya ini pernah bertahun-tahun yang lalu ya, saya sempat tadi pagi juga WA sama orang yang saya ajak curhat. Waktu itu saya bilang gini, saya itu kepingin ke New Zealand, tapi saya itu kalau ajak anak-anak, selalu anak-anak bilang gini, nggak mau, sepi, kotanya sepi ya, memang kota ini sepi, tapi pemandangannya indah. Tiba-tiba saya nggak pernah merancangkan, mendadak saudara. Bulan lalu saya ketemu dengan seorang teman ya. Saya juga nggak tahu kalau teman ini punya rumah di New Zealand. Dia ajak saya liburan dan saya bisa tinggal ya. Tadi saya sempat syuting bagaimana saya mendapat bonus tinggal di tempat yang indah, pemandangannya bagus sekali dan gratis ya. Jadi saya nggak bayar tempat tinggalnya selama saya tinggal di sini, saya tinggal di tempat rumah dia. Itulah salah satu bagaimana saya punya kerinduan dan Tuhan juga beri yang terbaik ya. Yuk hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketaatan itu adalah kesuksesan ya. Jadi kita percaya bahwa hari ini hal yang paling penting dalam hidup saudara itu adalah ketaatan. Kesuksesan tanpa ketaatan itu hasilnya sia-sia ya. Kalau orang sukses tapi tanpa hidup taat, itu pasti ada sesuatu harga yang akan dibayar. Tapi alangkah jauh lebih baiknya kita hari ini hidup itu taat ya. Kalau kita baca dulu di Mazmur 37 ayat 34 ya. Kita baca sama-sama Mazmur 37 ayat yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Lihat ya. Maka. Nah, seringkali kita kalau baca firman ini, kita ini sedang hari-hari ini baik saudara dan saya, kita ini sedang loh menantikan Tuhan. Untuk apa? Untuk dipulihkan, untuk diberkati, untuk diberi kesehatan. Tidak salah. Tapi firman ini berkata, dan tetap ikuti jalannya. Baru maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi hari ini kalau kita mau menikmati yang namanya warisan negeri tidak dilenyapkan, di mana kita hari-hari ini akan diangkat oleh Tuhan. Kita tidak salah dalam penantian kita sampai tiba waktunya Tuhan, atau kita lagi menantikan kedatangan Tuhan yang kedua di dunia ini untuk menjemput kita kembali ke tanah air kita selamanya, yaitu surga yang kekal. Tetapi jangan lupa, jangan hanya sekedar menantikan, tapi saudara tidak ikuti jalannya. Dalam arti saudara tidak taat, maka saudara tidak akan menikmati, maka Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Kalau ada dua kondisi, nantikan dan ikuti ini, dan berarti dua ini harus dilakukan secara bersamaan
bukan hanya salah satu, dua-duanya, karena bukan atau, tapi ada kata penghubung dan, baru kalau dua-duanya sudah dijalankan, maka Tuhan akan mengangkat saudara dan saya, ya. Jadi ketaatan di tengah masalah itu jauh lebih berharga daripada hidup sukses tanpa ketaatan. Kita buka contohnya seperti seorang Sarah, ya. Kita baca Kejadian 16 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Kita lihat. Kalau hari-hari ini kita belajar untuk hanya menantikan Tuhan, tapi kita tidak taat, lihat ada akibat yang harus kita bayar. Sekalipun pada akhirnya janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh keadaan apapun. Ketika kita gagal, kita sudah tidak taat, kita mengalami masalah, kita bertobat, Tuhan tetap memberikan belas kasihan pengampunannya dan dia bisa, yaitu hari ini tetap menggenapi janjinya. Yuk kita baca Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai istri Abram, lihat ya, itu tidak beranak. Lihat ya, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ya, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, ya. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara lihat ya, hari ini kalau saudara lihat keadaan hidup yang terjadi, ya, berkatalah Sarah kepada Abram, kita semungkin mengalami keadaan seperti Sarah. Tuhan belum memberi aku anak. Tuhan belum memulihkan rumah tanggaku. Tuhan belum memberi aku berkat. Tuhan belum menjawab doaku. Karena itu kita mulai menciptakan jalan sendiri yang menyimpang dari jalannya Tuhan. Tadi ayat Mazmur 37, nantikan dan ikuti. Karena saudara merasa Tuhan itu lambat, Tuhan itu lelet, Tuhan itu tidak cepat-cepat. Dan saudara lihat faktanya hari ini Tuhan belum memberi apa-apa buat saudara dan saya. Dan ketika itu iblis mulai memberikan satu penawaran. Mungkin dengan cara yang saudara pikir hari ini. Lihat Sarah melakukan hal yang fatal, saudara. Sarah berkata, karena Tuhan belum memberi aku anak, baiklah hampiri hambaku itu. Sarah mengajukan proposal, ya, cara di luar caranya Tuhan, disuruh menghampiri hambanya. Bukankah jalan ini Sarah tahu ini jalan yang nggak benar, tapi karena dia putus asa, dia berpikir mungkin. Nah, lihat ada kata mungkin. Oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Lihat ya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara lihat, mungkin hari ini juga itu menimpa saudara dan saya. Saudara berpikir gini, Tuhan, aku belum dapat anak, aku belum engkau pulihkan rumah tanggaku, aku belum kau pulihkan keadaan hidupku. Mungkin kalau aku hari ini pinjam online, mungkin aku bisa dapat uangku kembali, atau aku bisa memperbesar usahaku lagi. Mungkin kalau aku pergi ke paranormal, aku bisa mendapatkan semua kerugianku. Mungkin kalau aku labrak wanita tobat atau pelakor, suamiku kapok, wanita pelakor itu kapok, dan akhirnya aku memperoleh suamiku kembali. Sarah
melakukan hal seperti ini. Dia berkata, mungkin lewat hambaku ini ya, aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan. Saudara lihat ya ayat 3-nya. Jadi, lihat ya, Sarai istri Abraham mengambil Hagar, melakukan langkah dosa hambanya orang Mesir, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Sarah melakukan tindakan yaitu keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Ayat keempat, Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Lihat ya, ketika kita melakukan hal yang di luar jalannya Tuhan, iblis juga bisa memberi jalan. Seolah-olah apa yang kita lakukan, jalan itu bisa memberi hasil, keuntungan yang cepat, sesuatu yang terlihat hasil. Sama dengan halnya Sarai, ketika Abraham disuruh menghampiri hambanya Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Apa yang kita pikirkan, yaitu mengandung, terjadilah mengandung. Kita berpikir bahwa dengan cara melanggar firman atau melanggar jalannya Tuhan, ada jalan. Tapi kita baca ayat berikutnya, kata-kata berikutnya. Lihat ya, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan dosanya. Cara yang instan memang terlihat bisa kita lihat hasilnya instan, cara dosa. Iblis juga bisa melakukan. Ketika kita mengikuti cara iblis, hasilnya instan. Sementara mungkin di antara kita berkata, ikut Tuhan, mana hasilnya? Kelihatan belum Tuhan memberikan aku anak, belum memberikan aku berkat, belum memberikan aku rezeki. Lihat ya ayat kelima, waktu itu dilakukan, timbul masalah. Ketika Hagar mengandung, maka bukannya makanya Tuhan mengangkat hidupnya mewarisi negeri, tapi mendapati masalah, yaitu Hagar memandang rendah Sarah. Ada masalah enggak? Lihat ayat kelimanya. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita. Sudah direndahkan, ada penghinaan, ada penderitaan. Itu karena akibat bayar harga. Dari ketidaktaatan, kepingin hasilnya instan, tapi bukannya hasilnya instan itu dengan cara kita, maka kita akan diangkat Tuhan mewarisi negeri. Maka didapatilah Sarah mendapatkan bagaimana Hagar melakukan penghinaan, Sarah direndahkan, dan ada penderitaan. Ada hinaan, ada penderitaan, direndahkan. Ada paket harga yang tidak enak. Orang direndahkan tidak enak. Orang dihina tidak enak. Orang mengalami penderitaan tidak enak. Seringkali tanpa kita sadari, ada 3 paket yang tidak enak itu karena kita sendiri yang memilih jalan. Kita sudah nantikan Tuhan, tapi kurang sabar. Sehingga kita tidak taat ikuti jalannya. Kita pikir jalan Tuhan tidak enak, sempit, sesak. Tapi saudara perlu tahu, jalan Tuhan tanpa susah payah menambahi. Kalau sudah waktunya, maka janjinya diangkat mewarisi negeri, itu pasti. Tapi kalau kita menciptakan jalan sendiri, ada 3 paket harga yang tidak enak, saudara. Ini dialami Sarah, dan Sarah mulai marah. Akibatnya rumah tangga Abraham dan Sarah, saya bisa bayangkan, yang tadinya aman-aman damai, sekarang cekcok. Sarah mulai tuding Abraham, penghinaan yang kuderita itu karena engkau, tanggung jawabmu.
Aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu, ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim. Akibatnya Abram dan Sarah cekcok. Bukannya damai, tapi sekarang cekcok, saudara. Rumah tangganya ngalami masalah. Makanya ketidaktaatan itu menimbulkan masalah yang tidak enak, saudara. Tapi waktu kita sabar, kita akan mendapati, maka Tuhan berjanji kalau engkau sabar, nantikan dan tetap ikuti jalanku, maka bukan masalah lagi, tapi ada pengangkatan, promosi. Aku akan memberikan warisan negeri, dan engkau akan lihat kehidupan yang bukan hancur, saudara. Itu sebabnya hari ini yuk belajar sesuatu hari ini. Kalau kita ada di posisi di mana posisi seperti Sarah, jangan ambil langkah shortcut. Jangan ambil jalan di luar jalannya Tuhan yang terlihat jalannya lebar, luas, tapi ujungnya nggak jelas, saudara. Malah mendapati masalah, akibatnya cekcok. Lihat ya, kita percaya hari ini, kalau saudara lihat yang terjadi di ayat Kejadian, kita lompat 18 ayat yang ke-14. Dari Kejadian 16 kita lompat. Saudara lihat ya, walaupun Abraham dan Sarah itu tetap tidak taat, dan ketika mereka hari ini tetap kembali ke jalan Tuhan, janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Tapi tetap ada harga yang harus dibayar 3 tadi. Tapi kan tidak enak, saudara. Alangkah lebih baiknya kita menikmati janji Tuhan, susah payah tidak nambahi. Ini ada susah payah, saudara. Namanya direndahkan. Di samping itu Abraham juga harus bayar harga. Apa bayar harganya? Dengan lahirnya Ismail. Abraham hari itu harus dipaksa ketika Ismail sudah mulai besar ya, 10 tahun lebih, Ismail harus diusir. Bayangkan, Abraham harus bayar harga pisah dari anak darah dagingnya. Kira-kira enak nggak? Gara-gara Sarah nggak sabar lahir Ismail. Seharusnya Ishak, lahir Ismail, itu juga membuat kedagingan Abraham juga sakit. Dipaksa dipisahkan, tapi dia harus taat. Lihat Kejadian 18 ayat 14. Senyatanya apa yang Tuhan sudah sediakan di balik penantian kita yang sabar. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, lihat ya, tahun depan Tuhan akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kita percaya hari ini siapapun saudara dan saya yang lagi ngalami titik di mana engkau belum menerima jawaban doa, belum melihat pemulihannya Tuhan, jangan takut. Tetaplah ikuti jalannya Tuhan, nantikan Tuhan. Maka kita percaya ini ayat menjadi profetik tahun depan. Ayat ini berkata, adakah sesuatu pun yang mustahil? Mungkin posisi kita seperti Sarah dan Abraham, kakek nenek. Nggak mungkin Tuhan, aku bisa punya anak. Semua dokter pakar sudah ngomong mustahil. Mungkin hari ini kita juga sama. Nggak mungkin, sulit loh Tuhan buat aku bisa bangkit usahaku. Aku sudah nggak punya modal, aku sudah di PHK, aku sudah ditinggalkan suamiku, aku sudah ditinggalkan istriku, aku divonis penyakit kanker. Hari ini firman Kejadian 18 ayat 14 itu menjadi remah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nggak ada, saudara. Tuhan juga berkata hari ini, nak, adakah sesuatu yang mustahil? Engkau tidak perlu keluar dari jalanku. Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, engkau akan melihat, aku akan kembali mendapatkan engkau
pada waktu itulah engkau akan menerima apa yang engkau doakan. Sarah akan mendapat seorang anak laki-laki yang tidak mungkin. Tahun depan kita imani ayat ini. Tuhan juga akan kembali. Saudara yang hari ini mengalami keadaan yang sulit, tersulit, jangan putus asa. Tahun depan imani, Tuhan akan kembali mendapatkan saudara dan saya untuk memberikan apa yang menjadi pergumulanmu yang tersulit. Sarah diberikan Tuhan. Tuhan berkata, nak, tidak ada loh yang mustahil buat aku. Buat kamu sulit, buat kamu mustahil, tapi bukan buat aku. Jadi pesan Tuhan, tetaplah sabar, ikuti aja jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau dan mewarisi negeri. Hal-hal yang mustahil aku akan berikan. Tapi kalau itu pun engkau hari ini sudah mengalami kegagalan karena engkau menciptakan jalan hidup sendiri, jangan pernah menyerah, tetaplah datang kepada Tuhan. Bertobat, minta ampun, ikuti aja jalannya lagi, tidak apa-apa. Walaupun ngulangi dari nol bersama Tuhan, itu tetap jauh lebih baik daripada saudara memulainya dengan angka 50 dari dunia, tapi ujung-ujungnya tidak jelas. Dari nol kelihatannya lama, tapi bersama Tuhan, percayalah, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, bisa tahun depan Januari, bisa Februari, bisa Maret. Yang penting Tuhan bilang gini, ya tahun depan kalau kamu sungguh-sungguh ikuti jalanku, tidak ada mustahil buat aku. Walaupun tahun depan mungkin rasanya orang bilang mana mungkin, cepat banget. Tapi bagi Tuhan ada mustahil enggak? Enggak ada. Kita percaya bukan kekuatan kita yang bisa mengubah kenyataan hidupmu yang buruk jadi yang terbaik, tapi kemampuan Tuhan. Hari ini dua hal yang akan lihat. Ketaatan yang hari ini setengah taat dan ketaatan yang penuh. Orang yang setengah taat itu tidak taat, ada bayar harga yang tidak enak. Tapi justru dengan kita hari ini yang mau bayar harga sungguh-sungguh hari ini dengan ketaatan. Yuk kita lihat Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kita lihat bagaimana ketaatan yang benar-benar taat itu mulus, saudara. Hasilnya luar biasa, nggak ada susah payah. Abraham, lihat ya, ketika dia sudah mendapatkan Ishak, mungkin dalam bayangan saya dari Kejadian 18 ke 22, saya bisa bayangkan Abraham mungkin sudah bahagia dapat Ishak, dapat anak perjanjian. Dia mungkin sudah Ishak ditimang-timang, diajak jalan-jalan. Tapi dalam hidup ini selalu ada yang namanya proses next level. Ada proses sudah enak-enak kok datang lagi pencobaan, ujian lagi. Nggak usah takut. Karena justru ketika Tuhan mempercayai saudara lebih, saudara diuji lagi. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menikmati berkat Tuhan yang jauh lebih besar, kepercayaan Tuhan yang jauh lebih besar. Yuk buka Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, lihat ya. Setelah dapat anak, setelah Ishak besar ya, umurmu 10 tahun lebih, lihat ya. Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kita pikir setelah kita dapat janji Tuhan, kita maunya enak, enak, enak. Tapi ternyata ada masalah. Apa yang difirmankan Tuhan itu tidak enak buat Abraham. Ini benar-benar keadaan hancur hati. Istilahnya waktu saudara dapat berita ini, saudara bisa shock. Saya bisa bayangkan Abraham ketika dapat firman berita ini, dia shocknya gimana? Lihat beritanya. Ambillah anakmu yang tunggal, anak satu-satunya. Tuhan tahu enggak apa yang dipunyai Abraham cuma satu yang dikasihi, yang engkau kasihi, yakni Ishak, bukan Ismail.
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lihat ya, dengar berita anaknya harus dipersembahkan. Dia harus sendiri memberikan anaknya untuk dikorbankan. Kira-kira ini berita kayak disambar petir enggak, saudara? Sering kali kita juga di masa-masa ini, orang yang tadinya sudah enak-enak dengar berita kayak petir, saudara. Kayak malapetaka bom waktu. Seperti saya dulu ketika pertama kali mendengar suami saya selingkuh, itu seperti dunia runtuh, saudara. Belum lagi dengar berita wanita hamil, itu seperti dunia sudah runtuh, seperti hidup saya sudah akhir segalanya. Abraham juga hal yang sama, mengalami berita seperti petir. Tapi lihat yang dilakukan Abraham, yaitu dia tetap ikuti apa yang Tuhan mau. Terbukti, saudara. Jadi yang pertama terbukti, lihat ayat ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Artinya Abraham taat. Apa yang dikatakan Allah, dia taat. Yang pertama yaitu hari ini mungkin buat saudara ketika menghadapi petir. Apa yang saudara lakukan? Saudara marah sama Tuhan. Saya baru dengar kesaksian ada seorang ibu yang lagi marah sama Tuhan, termasuk satu keluarga. Kenapa? Karena tiba-tiba suami yang baik, papa yang baik, yang sangat mereka kasihi dan sangat mereka hormati, tiba-tiba harus pulang ke rumah bapak. Dan sampai hari ini, istri dan anaknya begitu sangat marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak terima. Kenapa ini orang yang kita kasihi, yang menjadi milik kita, kenapa Tuhan ambil di dalam usia yang muda? Anak-anak saya belum menikah, anak-anak saya belum mentas. Tuhan, kenapa kok ambil suami yang baik? Senyatanya kita tahu di ayat yang ke-1 berkata bahwa Allah mencoba Abraham, yaitu ayat yang ketiga, supaya mempersembahkan korban. Ya, saudara perlu tahu bahwa apa yang dimiliki Abraham dengan satu-satunya harta yang dikasihi itu persembahkan. Jadi rasa sakitnya hari ini berita buruk, jangan berpikir negatif. Ini cuman ujian. Saudara, ketika ujian terjadi, waktunya saudara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setelah lulus, baru saudara akan lihat nanti hasilnya luar biasa. Abraham yang pertama yaitu menjalani proses dengan sepakat. Apapun petir, ya sudah Tuhan, ya Tuhan. Hari ini engkau dengar badai yang besar, apa yang engkau kasihi selama ini, apa yang engkau sedang bangun, usaha bisnismu dari 0 sampai engkau sukses, hari ini mulai goyah dan arahnya bangkrut, jalani aja prosesnya. Jangan keluar dari jalannya Tuhan. Jalani yang pertama dengan sepakat atas prosesnya Tuhan. Ya Tuhan, seperti Abraham. Amin, saudara. Yang kedua, lihat ya, Kejadian. Jadi no complain. Nggak usah komplain, nggak usah bersungut-sungut. Tuhan, kenapa suamiku bisa selingkuh? Kalau Tuhan mau jaga dia, aku sudah doa. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Aku tiap hari berdoa. Kenapa? Hari ini percayalah dengan kejadian yang buruk. Sepertinya nggak masuk akal ya. Abraham disuruh mempersembahkan anak tunggal yang dikasihi, malah itu sebagai korban. Persembahan.
Hari ini kita jangan berpikir kehilangan kita itu sia-sia. Senyatanya ini cobaan untuk mempersembahkan sesuatu yang baik. Mungkin dengan pencobaan ini kita mau, Tuhan itu mau kita mempersembahkan hidup karakter kita, hidup yang kudus berkenan kepada Tuhan lewat semua proses, termasuk saya dan saudara. Jangan pernah kecewa. Nanti hasilnya kita lihat Kejadian 22 ayat 6-8. Lihat ya, kita mau belajar saudara, supaya kita jangan seperti Sarah, yaitu keluar dari jalannya Tuhan karena tidak sabar kok Tuhan lambat. Dan ketika saudara melihat hasil, sepertinya ini cara Tuhan. Tapi ujung-ujungnya ada harga yang harus dibayar. Ada direndahkan, ada penderitaan, ada kehinaan. Kita nggak mau. Kita mau seperti Abraham. Lihat ayat 6-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya yang sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yang kedua, ya, lihat ya ayat 7-nya dulu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak korban domba untuk korban? Saud Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikiannya keduanya berjalan bersama-sama. Yang kedua, setelah kita menjalani, yang kedua, Abraham ini menjalaninya dengan mensyukuri, dengan respon yang benar. Lihat ya, waktu Abraham menjalani, dia punya respon yang benar, tidak marah sama Tuhan. Bahkan waktu Ishak tanya mana korbannya Pak, mungkin Abraham juga sebagai orang tua hancur hati. Dia tahu korbannya itu bukan apa-apa, korbannya tahu Ishak, tapi dia percaya akan janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata janjiku adalah Ishak, makanya Abraham yakin Ishak tidak akan mati. Kalaupun mati, Tuhan Allah itu sanggup membangkitkan Ishak, karena memang janji Tuhan itu Ishak, tidak bisa dibatalkan. Abraham tahu ini cuma ujian. Abraham tahu bahwa ini cobaan di mana waktunya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan lagi menguji ketaatannya. Apakah Abraham tetap taat saat yang tidak enak? Apakah Abraham taat waktu setelah dikasih janji senang-senang, bukan waktu bahagia-bahagia dia taat. Tapi Tuhan kepingin menguji hidupnya. Kalau ada petir, ada berita buruk, yang paling kau kasih yang berharga itu hilang. Gimana responnya? Ternyata Abraham mengerti cara berpikirnya Tuhan. Dia tahu ini cuman ujian, makanya dia tetap responnya dan benar. Dijalani dengan sepakat dengan prosesnya Tuhan. Yang kedua, dia syukuri dengan respon yang benar. Dia tidak marah. Bahkan dia bisa jawab Ishak. Itu jawabannya luar biasa. Percaya Allah sudah sediakan. Dia punya iman, saudara. Yang ketiga, lihat ya. Jadi Kejadian 22 ayat 9-11 ya, kita baca terlebih dahulu. Yuk baca Kejadian 22 ayat 9-11. Jadi ketaatan itu tahun depan, yuk kita mau menjalani ketaatan adalah kesuksesan. Ketidaktaatan akan menimbulkan masalah. 3 hal yang dibayar oleh Sarah dan Abraham, cekcok juga, tidak ada damai. Kita percaya hari ini melewati tahun 2022, memasuki tahun 2023. Kita akan mau dengan damai sejahtera karena kita mengerti loh pola pikirnya Kristus, bahwa semua yang hilang, semua yang sakit itu waktunya kita mempersembahkan hidup kita dengan hidup benar. Yang penting aku taat, itu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat ya ayat ke-9 kita baca, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnya kayu
diikatnya Ishak. Dia tetap ikat Ishak, dia sesuai aturan. Kadang-kadang kita tidak mau melakukan sesuatu yang membuat kita sakit, tapi Abraham walaupun sakit dia taat. Apa sebagai orang tua tidak hancur hati ngikat anaknya sendiri, saudara, diletakkan di mezbah di atas kayu api yang luar biasa. Lihat ya, sesudah itu, ini ayat luar biasa, ini titik nadir ambang sudah habis kekuatan Abraham. Ayat 10 kita baca. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lihat ya, sudah diulurkan berarti ini sudah titik ambang batas. Mungkin selama ini Abraham yakin Tuhan pasti sediakan domba pengganti Ishak. Tapi sampai detik terakhir, pisau sudah di atas, Tuhan tidak lakukan sesuatu. Lihat ya, detik-detik terakhir, kalaupun sampai engkau hari ini sudah habis semua dan Tuhan tidak lakukan sesuatu, pesan firman Tuhan, jangan keluar dari jalannya. Tetap, walaupun engkau sudah teriak, mana pengganti, mana jawaban, ini sudah mepet, terdesak, kepepet Tuhan. Tetap ikuti jalannya, saudara. Percayalah ujian. Saudara lihat ya, Abraham terlalu percaya. Yang ketiga, Abraham selain menjalani syukurilah, Abraham menyerahkan. Kenapa Abraham bisa mengambil pisau untuk membunuh anaknya sendiri? Karena dia sudah berserah penuh, percaya. Dia sudah bukan berserahnya setengah-setengah. Dia berserah penuh, percaya bahwa Allah pasti genapi janjinya. Gak mungkin. Walaupun kalau sampai Ishak mati, Allah sanggup membangkitkan Ishak. Itu mental pemenang yang tidak ditentukan oleh kenyataan hidup. Mental pemenang yang tidak ditentukan oleh fakta. Tapi mental Abraham hanya mempercayai Tuhan yang besar yang sanggup. Itu sebabnya orang kalau tidak berserah, tidak mungkin bisa punya mental mau bunuh anaknya sampai last minute, detik terakhir. Dia tetap punya mental, Allahku jauh lebih besar. Itu yang harus kita tanamkan. Kalau enggak mungkin. Pasti Abraham marah, Tuhan saya enggak mau ikut Tuhan. Apa-apaan ini Tuhan, sampai detik ini engkau enggak sediakan dombanya. Mana? Mungkin hari itu Abraham enggak jadi pisaunya dibuat, lepas ikatannya Ishak supaya Ishak dan dia kembali pulang. Kalau itu dilakukan ceritanya lain lagi, saudara. Ada bayar harga lagi. Tapi Abraham kali ini dia taat total. Lihat ya, 11. Tetapi, nah dari 10 Abraham itu titik nadir. Tiba-tiba terjadi pembalian keadaan. Dari keadaan yang menegangkan, tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ujian Abraham lulus. Takut akan Tuhan, berserah. Itu tadi, orang yang jalani dan syukuri dengan respon yang benar. Dia jelas. Responnya takut akan Tuhan dan engkau menyerahkan anakmu ini tidak segan-segan. Makanya lulus. Kita percaya hari ini, detik terakhir, malaikat akan diutus tahun depan. Jangan takut. Eksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Hari ini kelihatan rumahmu dieksekusi, semuanya dieksekusi oleh bank. Mungkin suami pasangan hidupmu juga dieksekusi oleh wanita tobat. Tapi percayalah, tahun depan Tuhan akan datang, tidak ada yang mustahil. Dia akan mengutus malaikatnya dan malaikat itu akan berseru, jangan bunuh. Artinya keadaanmu akan berbalik. Dari yang disuruh bunuh menjadi jangan bunuh, jangan kau apa-apakan. Artinya tidak ada terjadi apa-apa. Dari keadaan yang menegangkan terjadi berita sukacita.
sukacita, malaikat diutus untuk mengeksekusi, menggagalkan kehancuran apapun, baik itu keuangan, rumah tangga, kesehatanmu yang divonis kanker. Percayalah, malaikat diutus untuk menggagalkan semua yang arahnya hancur. Amin. Dan Tuhan akan melakukannya ketika kita tidak keluar dari jalan Tuhan. Sekalipun jalan itu suwakit, ruginya besar, tetap jalani dengan percaya. Itu tadi, jalani dengan sepakat dengan proses Tuhan. Tuhan kok berat, jalani. Ya Tuhan, syukuri dengan respon yang benar, takut akan Tuhan. Tetap percaya. Yang ketiga yaitu berserah penuh, tidak segan-segan. Artinya berserah itu total. Kita tahu bahwa Tuhan itu yang hebat, bukan engkau yang hebat. Maka kita akan melihat tahun depan ada malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menggagalkan semua yang akan menghancurkan hidupmu, karena ini ujian. Korban bakaran yang saudara berikan hari ini buat Tuhan sudah diacungi jempol, lulus. Lihat ya, yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan ada di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti. Kita percaya korban bakaran yang tadinya air mata, rasa sakit, penderitaan, Tuhan akan datang menggantinya. Kita percaya Tuhan itu sudah sediakan solusi pengganti rasa sakitmu tahun depan, yaitu Abraham disediakan korban domba pengganti. Mana mungkin bisa domba nyangkut di semak belukar? Nggak mungkin. Percayalah, di awal proses ketika Tuhan izinkan Abraham dicobai, kira-kira Tuhan sudah punya skenario enggak? Bakal nanti disiapkan. Diutus malaikat-malaikat, nanti setelah aku utus datang sama Abraham, aku juga utus engkau, sediakan domba pengganti. 3 hal yang saya bisa rangkum. Tahun depan masa sukar, saudara harus jalani. Syukuri dengan prosesnya Tuhan, dengan respon yang benar. Serahkan total. Percayalah, apa yang disediakan Tuhan. Sejak Abraham mendengar berita petir, takut, syok, anaknya harus dipersembahkan, yaitu yang pertama, damai sejahtera dan kekuatan. Damai sejahtera dan kekuatan itu pasti menyertai kita semua di tahun depan. Yang kedua, Tuhan sudah sediakan malaikat yang akan diutus untuk menggagalkan semua rancangan orang jahat, semua kebangkrutan, kehancuran, malaikat yang akan mengeksekusinya, menggagalkan. Bahkan yang ketiga, Tuhan sudah sediakan solusi, yaitu domba penggantinya Ishak. Korban bakaranmu hari itu akan diganti solusinya, bukan penderitaan lagi, tapi hal sukacita. Lihat apa yang digantikan. Ayat ke-6-15. Ini ayat yang luar biasa. Setelah itu kita selesai. Katanya, untuk kedua kalinya. Nah, itu yang pertama, malaikat diutus. Tiba-tiba diutus kedua. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Lihat ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan bersumpah. Demikian karena engkau telah berbuat demikian, yaitu berbuat apa? Takut akan Tuhan. Itu tadi sudah jalani sepakat, bersyukur dengan takut akan Tuhan. Yang ketiga, engkau berserahnya tidak segan-segan lagi, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka ayat 17-nya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Percayalah,
tahun depan masa sulit kalau dilewati dengan hidup. Jalani, syukuri dengan takut akan Tuhan, berserah, tidak segan-segan, walaupun itu berat. Sepertinya engkau hari ini sudah tidak mampu apa-apa, sakitnya luar biasa, hakmu harus dicuri, engkau harus diinjak-injak seperti keset. Percayalah, suatu kali dengan damai sejahtera kekuatan Tuhan dengan malaikat akan mengeksekusi. Dia akan datang pertama, dia akan memberikan kabar sukacita. Kedatangan malaikat kedua akan menggantikan menjadi berkat yang berlimpah-limpah dan sangat banyak. Bahkan keturunan kita tetap akan mewarisi negeri. Itu berarti hari ini Tuhan sudah janji, nak, aku pasti angkat engkau mewarisi negeri termasuk keturunanmu. Aku kalau mengangkat engkau pasti aku berkati berlimpah-limpah dan sangat banyak, dan keturunanmu akan mewarisi negeri, akan menduduki kota-kota musuhnya. Berarti kita akan menikmati tiga ini kalau kita taat. Amin, saudara. Saya sudah selesai. Kita percaya Tuhan akan menyediakan damai sejahtera kekuatan tahun depan. Tuhan juga sediakan malaikat untuk menggagalkan setiap rencana buruk, rekaan jahat, kehancuran. Bahkan malaikat akan diutus kedua untuk menyampaikan berita sukacita, yaitu yang ketiga, dia sudah sediakan solusinya. Solusi domba pengganti sudah tersedia. Bahkan janji Tuhan, tenang ya, berkatmu akan melimpah-limpah dan sangat banyak, dan keturunanmu akan menduduki kota musuh. Keturunanmu akan mewarisi negeri. Jangan takut, percayalah. Hari ini yuk, ketaatan itu kesuksesan, saudara. Hari ini apa artinya engkau sukses tapi engkau tidak taat? Kesuksesanmu tanpa ketaatan itu akan bayar harga seperti Sarah. Kelihatannya sukses berhasil, yaitu Hagar, rencananya bisa terjadi, dia bisa hamil. Apa yang direncanakan ternyata berhasil. Tapi tetap itu bukan kesuksesan, tapi ada harga yang harus dibayar. Hari ini proses taat aja. Kalau kita taat, maka senyatanya itulah kesuksesan kita. Tiga hal ini akan menjadi pegangan buat saudara, yaitu yang pertama, jalani dengan sepakat, syukuri dengan respon yang benar. Yang ketiga, serahkan dengan tidak segan-segan. Taat terus, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, kita tetap semangat, kita tetap akan melihat kebesaran Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketaatan itu adalah kesuksesan. Kami tidak akan takut menghadapi apapun tantangan. Walaupun kami dengar berita seperti petir Tuhan, seperti halilintar yang membawa kami syok hari-hari ini. Abraham mengalami sesuatu keadaan kenyataan yang hancur-hancuran. Hatinya hancur melihat apa yang dikasihi dan satu-satunya harus dikorbankan. Tapi ini hanya cobaan, ujian, dan ini waktunya kami mempersembahkan persembahan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ketika kami tetap taat, kami bukan menghadapi masalah, tapi kami mau melihat bagaimana berkat Tuhan yang besar berlimpah-limpah atas keturunan kami mewarisi negeri itu sudah Engkau sediakan. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan anak-anak-Mu Engkau sudah beri jalan keluar. Apapun sakit sembuh, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, ekonomi diberkati. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.